Bani Israel, ngakak dong kami. Ada orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikutnya bernama Kristen. Al-Quran menarasikan wa iskala idza bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa kami hanya untuk kaumnya Bani Israel. Oke, Bang Yesus Zuma, kami pun demikian, hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan kalian bukan Bani Israel. Kalau nggak salah sih kalian Bani Kampret. Cara Bang Zuma, gitu. Oke, nah, saya tanya dulu sama saudara, betulkah manusia yang lahir dari rahim Maria itu mengaku hanya untuk Bani Israel saja? Silakan, silakan. Iya, betul. Oke, saya tanggapi ya yang Anda katakan. Anda siapa? Anda Bani apa? Iya, saya Bani Indonesia, Bang. Berarti Anda penumpang gelap. Anda penumpang gelap berarti kan? Iya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Betul. Bagus. Saya juga lebih ngakak ya. Gini ya. Saya juga lebih ngakak ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu kalian kait-kaitkan dengan Islam. Karena statement Anda tadi, bentar dulu Bang Zuma, bentar dulu gantian kita bicara. Ya oke. Sorry. Narasumber saya hargai Anda narasumber. Jadi seperti itu kan. Lebih ngakak lagi saya Bang Zuma karena tidak ada hubungannya Yesus yang adalah orang Yahudi dengan orang Arab Islam itu. Mengapa? Karena Anda mengatakan Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Sedangkan murid-muridnya adalah orang Israel. Itulah yang kami ikuti. Kan seperti itu. Walaupun kami memang bukan Bani Israel, kami Bani Indonesia, kan seperti itu. Tidak ada salahnya, Bang Zuma. Tidak ada salahnya, Bang Zuma. Justru lebih saya yang ngakak kepada Anda curi itu kisahnya Isa, lalu kalian plesetkan. Iya, Bang? Sedangkan tidak ada bukti arkeologi, bukti tentang sejarah yang akurat, hanya mengklaim wahyu saja, itu tidak kuat, Bang Zuma. Tidak kuat. Di Islam mengaku nggak Islam itu kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel? Mengaku, ya. Salah nggak itu? Nggak salah. Bagus. Oke, yang salah adalah ketika kalian menyelewengkan sejarahnya, Bang Zuma. Kok diselewengkan sejarahnya? Iya, karena penyaliban Yesus itu benar-benar terjadi itu. Sedangkan di Islam tidak ada. Iya. Ya itu Bang Zuma. Sejarah ya. Baik. Sejarah katanya Bang. Oh ya jelas sejarah dong. Sejarah karena Yesus itu manusia beneran. Dia datang ke dunia. Oke. Bukan siluman. Oke. Iya. Anda mengatakan Al-Quran menyelewengkan kemudian sejarah. Ya betul. Oke. Yang disalib ini menurut sejarah yang Anda pahami, yang tertuang di dalam kitab saudara, itu mati atau tidak mati? Mati Bang Zuma. Mati. Oke, baik. Saya mau tanya kepada saudara, di dalam kitab saudara Lukas 9, di situ Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, karena Yesus tidak kenal Allah di situ. Allah tertulis di situ. Tidak kenal. Allah tertulis di situ, Bang. Ya kalau terjemahannya Allah memang ya nggak apa-apa. Ya itulah yang saya baca. Karena kita tapi nyatanya kan Yesus nggak kenal Allah kan? Ya itu dari talu. Bangsa Israel kan itu ya, dari kan, Bang? Itu dari talu. Itu dari talu. Berarti kitabmu itu bermasalah. Berarti kitabmu itu bermasalah. Kitabmu bermasalah berarti. Ya karena di situ tertulis Allah. Saya akui kok Tuhan saya Yahweh kok. Yahweh itu Tuhannya Bani Israel. Iya betul Bani Israel. Kami percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Bukan sudah saya teruskan dulu nih. Saya teruskan dulu. Nggak usah ngais-ngais. Silakan. Nggak usah jadi penumpang gelap di sini. Nggak usah jadi serigala. Nggak apa-apa. Jadi gini, sabar. Lukas 9 nomor 27 Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa yang belum mati sampai hari ini? Sedangkan kerajaan Allah belum datang, surga belum ada. Silakan. Yesus ya. Jadi betul. yang mati di atas tiang salib siapa? Kemanusiaannya. Jangan ketawa dulu Bang Zuma. Wajib umat Islam di bawah wajib ketawa. Masih lemah sekali itu.
Ini yang diceritakan ini sesungguhnya di antara orang ini apa? Kemanusiaan atau kebidatangan? Termasuk orang. Berarti kemanusiaan Yesus mati nggak? Iya memang mati, tapi kan dia bangkit. Kamu nggak tahu jadi sejarahnya. Orang yang tidak mati di sini siapa? Kamu nggak tahu sejarahnya, itu belum baca Jadi kitab orang sepenuhnya. yang tidak mati di sini siapa, Cap Kangkung? Kangkung. Siapa orang yang tidak mati sampai hari ini? Orang loh. Oke, Sisi lah, keorangan. Siapa? Oke lah, sekarang siapa? saya ikuti kemauannya. Oke, Bang Zuma. Oke lah. Saya kan bertanya. Iya, saya ikuti sebagai seorang penginjil bertanya kepada jemaat biasa. Seorang yang tidak mati sebelum melihat surga ini siapa? Aduh, tahu Bang Zuma. Siapa Bang Zuma? Tolong jelaskan Bang Zuma. Nah, itulah mulai sakit kan? Iya, silakan dijelaskan, makanya saya nggak tahu. Jadi yang mati di atas tiang salib itu bukan Yesus kami. Yesus kami masih hidup sampai hari ini. Sedangkan Yohanes 19 nomor 30, Yesusmu minum anggur seteguk, habis itu mati. Oke, mantap. Sekarang saya tanya, kalau memang Yesus tidak mati, Bang Zuma, siapa yang disalibkan? Yang kau sembah itu, yang kau sembah. Katanya satu pribadi tadi, Bang. Iya, yang kau sembah itu siapa? Ini kan jelas nih. Dengar dulu. Gini. Satu pribadi itu siapa yang Anda maksudkan tadi? Yang mati, yang dimati. Yang mati itu Yesusmu kan? Kok double ganda ini Anda ini? Gila kau ini. Turun kalau Anda tidak bisa. Turun kalau Anda bisa. Macet. Dua ganda itu. Lo ganda. Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum melihat surga. Itu siapa? Nah, siapa? Udah turun deh, turun. Turun, ilmu nggak ada. Nggak berani jawab. Kayaknya dia nggak pernah baca Bible-nya, Bang. Bukan nggak pernah, dia ini anak setan, jadi dia nggak bisa keluar dari itu ya. Kita udah tahu kok. Dan dia kena kepala gorila ini. Ini gorila dungu ini. Itu sudah pasti Yesus tidak mati, tapi ada yang mati. Ya itu bukan Yesus berarti. Justru ente yang ganda, bukan aku yang ganda. Saya tetap pada pendirian saya. Yesus tidak mati sampai hari ini. Lah kamu mengatakan siapa yang tidak mati? Yesus. Yang mati Yesus juga. Anda yang dungu, Anda yang cak kangkung, bukan saya. Dungu itu, gorila dungu. Nanya dikasih tahu, menjawab ngeyel. Gorila dungu. Oke, izin sapa tamu baru Bang Guntur. Selamat pagi, Islam atau Kristen? Selamat pagi, Islam. Assalamualaikum Bang. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sebelum diturunkan Pak? Ada mau nyimak saja ini, Pak. Oke, nyimak di bawah aja ya, mohon maaf ya. Siap. Ya, terima kasih. Bang Tres, selamat pagi, Islam atau Kristen? Kristen. Oke, baik, silakan Bang Zuma, tafadhol. Oke, insyaallah. Siapa Bang Suna? Bang Zuma, sorry. Silakan. Iya, saudara yang tidak datang surga sebelum melihat surga itu, menurut Yesus itu siapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara manusia yang hadir di sini ada salah satunya yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini siapa ini, Bang? Salah satu yang tidak mati di antara orang. Jangan kasih mute lah. Kita mau jawab gimana? Kasih mute. Iya, silakan. Tapi jangan emosi, Bang ya, santai ya. Ya, kita mau jawab gimana kalau dikasih mute? Ya udah, silakan. Ya, pertanyaannya apa? Makanya Anda tadi di mute kan, Anda tidak mendengar. Yesus berkata di dalam Lukas 9 nomor 27, sesungguhnya aku Yesus berkata kepadamu, di antara manusia yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas Nabi Isa alaihissalam tidak mati sampai hari ini.
Nah, Yesus mengatakan, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa orang yang tidak mati, yang hadir di situ masih hidup sampai hari ini dan belum mati? Siapa itu? Oke, saya akan jawab, tapi jangan potong ya. Ya, paling berapa detik lah. Jadi menit Bang, menit. Ya, jadi gini ya. Mas apa Bang Suma. Jadi gini, yang konteks ini kita harus mengerti, jangan kita samakan Isa dan Yesus. Oke lah, sekarang kita bahas pada saat itu konteksnya disampaikan kepada murid-murid yang ada di situ. Yang ada di situ salah satunya Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Jadi memang dia matinya sudah suntuk umur. Jadi dia melihat kerajaan Allah. Dia melihat di mana Tuhan Yesus menampakkan kerajaan Allah, di mana ada malaikat-malaikat seperti itu ya. Jadi yang memang tidak mati pada saat itu, yang tidak mati syahid, dia digoreng, dia dibuang di Pulau Patmos, dia tidak mati. Jadi benar-benar dia melihat kerajaan Allah, lalu dia mati. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini terbukti di dalam diri Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes, yang menulis kitab Injil Yohanes, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, kitab Wahyu. Nah, dia ini saksi. Jadi saya rasa perlu dipertanyakan lagi. Oke, boleh Anda tunjukkan kerajaan Allah yang digambarkan oleh penulis di Pulau Patmos, Bang? Nanti silakan saudara lihat di kitab Wahyu bahwa di mana itu? Pasal 1 di situ Rasul Yohanes menulis bahwa apa yang dia menulis adalah dia sendiri saksikan, saksi mata yang setia seperti dia. Iya, tidak ada surga situ, Bang. Itu hanya mencerita penggambaran kemenangan tentang kerajaan Allah terkait ketika Yesus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Ya, jadi terserah terserah, Bang. Maksudnya tanggapan Anda terserah, tetapi yang melihat kerajaan Allah itu mana ada kerajaan Allah dilihat di situ, abangku? Ada kerajaan Allah yang Ya, silakan Anda bicara. Tidak ada kerajaan Allah di sana, Bang. Yang ada itu makhluk aneh yang muncul. Segala air di atas muka bumi berubah jadi darah, langit runtuh, berguncang segala macam yang ada. Itu bukan surga dibahas di situ. Suma lihat. Jadi dalam penglihatan dia melihat surga baru. Jadi ada kristal. Jadi halamannya bagaikan kristal. Di mana itu, Bang? Sungainya mengalirkan. Ada dalam kitab Wahyu. Jadi saudara mau ngeyel? Tidak ada, Bang. Tidak ada di dalam kitab Wahyu. Abang jangan gila permanen apa, Bang? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, dan kesaksian diberikan oleh Yesus itu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Tidak ada surga di situ, Bang. Wahyu pasal 19, terus Wahyu pasal 20, di situ ada langit baru, ada surga. Itu berbicara masih mengenai. Tidak perlu kita jelaskan di sini. Anda lihat saja nanti. Jangan emosi, santai aja. Bukan emosi, brother. Jadi saya hanya mau kasih tahu biar Anda paham. Jadi ini bukan masalah surga, Bang. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah, dan kemudian seperti deru gur yang hebat. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ini bercerita bukan terkait dengan surga, Bang. Ini mendengar seperti itu. Bukan. Lalu Bang Suma, Anda baca yang jelas. Yang jelas nomor 11-nya. Anda Yohanes. mau baca nomor 11-nya. Anda mau baca nomor 11-nya. Kita lihat. Lalu aku melihat surga terbuka. Itu bukan surga, Bang, yang terbuka, Bang. Langit, Bang. Itu, Bang, langit yang terbuka, Bang, bukan surga.
Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia, yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Itu bukan surga, Bang. Langit yang terbelah, Bang. Cobalah. Ya, lihat wahyu, penglihatan itu sama saja. Jadi nggak bisa. Pokoknya kita jawaban nggak bisa pokoknya. Jadi Anda mau ngeyel terserah itu. Bukan ngeyel. Bukan ngeyel. Kerajaan Allah itu bukan di bumi ini. Kerajaan Allah itu nanti di surga. Makanya kan wahyu itu kan Pulau Patmos itu di mana? Pulau Patmosnya di mana? Rasul Yohanes dia melihat semua. Saya tahu. Jadi apa yang dikatakan Yesus, dimana, apa yang dikatakan Yesus sudah digenapi, brother, sudah digenapi. Kerajaan Allah ada di Pulau Patmos. Anda ganti topik lain, bro. Nggak bisa. Kerajaan Allah ada di Pulau Patmos, gitu. Iya, jangan di-mute lah. Jadi begini, brother. Lihat, Yohanes melihat. Bukan apa Yohanes berjalan-jalan di dalam surga, tidak. Ini kan kata Yesus, sebelum Anda melihat, jadi melihat vision, wahyu. Jadi yang melihat itu Rasul Yohanes. Jadi sekarang Anda ganti topik lain saja, bikin malu saja. Nggak bisa dong. Di situ kan dikatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Mereka ini siapa, Bang? Mereka yang melihat surga ini siapa? Bang, jangan emosi, Bang, ya. Mereka di situ siapa, Bang? Bukan emosi. Mereka itu siapa, Bang? Mereka yang melihat surga ini siapa? Jadi kalau memang Anda mau terima tidak itu ranahnya Anda. Kami tidak. Enggak, saya masih bertanya, Bang. Mereka di sini siapa? Di situ Stefanus melihat surga. Jadi Stefanus juga ada di sana di Pulau Patmos. Jadi kalau soal melihat surga bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu soal biasa. Anda yang Luga Tambunan, Anda juga muridnya Luga. Pokoknya Anda murid orang Kristen itu suka melihat surga, mau secara individu, mau secara apa. Memang Muslim memang bertanya-tanya, wajar saja. Anda belum tahu. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan kemudian di situ wahyu tertulis bahwa Yohanes Pembaptis menuliskan. Bang Suma ganti topik aja, bikin malu. Nggak bisa bang, karena Yesus belum mati sampai hari ini, Bang. Udah ada jawaban. Anda itu salah. Kita cari jawaban di mana lagi? Jawaban Anda salah, karena di situ dikatakan mereka. Terserahlah, di dalam Alkitab sudah jelas kok. Sedangkan di Pulau Patmos yang Anda bawa itu cuman pengarang wahyu. Ya terserahlah Anda mau pengarang lah, mau. Loh, kok terserah? Ini kan edukasi, Bang. Kok jadi pasrah kayak edukasi gitu? Ya saya sudah kasih edukasi. Anda mau tapi kan Anda mencoba untuk menipu dengan mengatakan bahwa yang dilihat, yang hidup di sana adalah wahyu, katanya yang melihat, yang menulis wahyu Yohanes katanya. Baru saya kasih tipu-tipu. Itu baru ini kitab saya. Ini dalil yang Anda bawa itu menipu, karena di situ tidak diceritakan surga. Loh, kok terserah? Ya. Apa iman kami ya itu? Iman nipu-nipu begitu. Baguslah, Bang, kalau gitu Anda akui. Nggak apa-apa lah kalau begitu ya. Kita sudah jawab pertanyaan Anda. Terserah sekarang mau terima tidak, urusan Anda. Itu pertanyaan anak-anak sekolah minggu. Anda tanya yang lain. Tapi jawabannya anak-anak tidak sekolah. Iya, nanti Anda turun jadi anak sekolah minggu lagi. Iya, dan yang menjawabnya adalah anak-anak yang tidak pernah sekolah. Bang Suma, tanya yang lain. Jadi ini sudah Anda akui bahwa itu bukan Yohanes. Kita sudah jawab. Anak sekolah minggu pun juga bisa jawab. Iya, karena namanya anak sekolah minggu. Iya kan, namanya anak sekolah minggu. Ayam Anda tunjukkan, lantas Anda katakan itu adalah seekor sapi. Anak sekolah minggu percaya. Saya bukan anak sekolah minggu, makanya saya tidak percaya. Karena di situ dikatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka. Itulah Rasul Yohanes. Sebelum mereka. Clear, selamat datang. Siapa mereka ini? Rasul Yohanes.
Satu orang disebut mereka. Di antara, Anda tahu kan bisa bahasa. Iya, di antara orang, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa mereka ini? Mereka ini satu orang atau dua orang? Yohanes. Jadi di antara kamu. Mereka ini satu orang atau dua orang. Di antara kamu berarti Yohanes. Bang Suma, mereka, Bang, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Mereka ini tunggal atau jamak? Sebelum mereka itu artinya nanti mereka akan melihat juga, tetapi di antara mereka ya, berarti ada belum satu mati. yang tidak akan mati, yaitu berarti Yohanes, belum mati. Rasul Yohanes, Bung. Itu sudah berarti clear. belum mati. Belum mati berarti sudah karena mereka belum melihat surga. Sudah clear. Anda coba tanya yang lain, bikin maluin. Masa kamu malu dengan pertanyaan saya? Mereka itu jamak. Yang di Pulau Patmos itu cuman sendiri, berarti bukan Yohanes. Yang dimaksud kerajaan Allah itu tadi, Bang Suma, Anda harus paham bahasa dulu. Bahasanya itu Anda harus belajar. Iya, Anda tuh saya. Jadi sebelum mereka akan melihat, tapi di antara sini ada satu yang tidak akan melihat. Alamak, jurusnya Paulus keluar. Yaitu Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes. Jurus Paulus keluar. Gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Apakah mereka sudah melihat kerajaan Allah? Gitu, Bang. Gitu apa? Sesak napas. Udah ya, jadi saya simpulkan bahwasanya Yesus sampai hari ini itu belum mati. Nabi Isa sampai hari ini belum mati karena kerajaan Allah belum datang. Oke ya? Ya, itu kan Anda, Isanya Anda itu. Oh, Yesus yang kok Lukas 9 kok Isa? Yesus itu lucu ente. Ya, kalau saya bilang coba tunjukin Injil yang diturunkan oleh Isa, Anda tidak bisa jawab juga pasti. Oh, tidak bisa saya tunjukkan karena saya bukan Bani Israel. Injil itu kan untuk Bani Israel, kok mintanya di saya. Kalau untuk Yesus ada perjanjian baru kita, tapi kalau Isa Anda tidak bisa tunjukin Injilnya. Injil dari Isa itulah yang lucu. Itulah yang lucu. Ya, lucunya kenapa? Lucunya Anda. Oke, saya jelaskan. Yesus itu untuk siapa? Dia datang untuk siapa? Untuk kita orang untuk Kristen. Kita. Untuk orang Kristen, Bahlul. Ya, Yesus datang untuk Bani Israel. Betul atau betul? Bani Israel, bukan untuk Arab juga. Betul. Iya, betul enggak? Oke. Berarti yang pegang kitabnya Bani Israel atau orang Arab? Enggak, Injil itu saya pertanyakan Injil kan dari Arab. Loh, kok Injil dari Arab? Macet. Ya, Injil dari Arab katanya. Injil yang dibawa oleh Isa. Kok Injil? Nabi Isa alaihi salam itu diutus untuk Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Kami bukan plagiat kayak Kristen. Yesus diutus untuk Bani Israel, yang pegang kitabnya Kristen. Lucu. Yesus tidak pernah memberitakan Injil kepada Kristen, tapi Kristen punya Injil. Artinya yang kamu pegang itu palsu kali ya. Karena Yesus Injil tidak pernah memberikan Injil kepada Kristen. Asal kata Injil itu dari mana? Dari bahasa Arab lah. Iya, makanya tunjukin. Loh, kok tunjukin? Injil itu ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Kok mintanya ke saya? Israel kan tidak kenal Injil. Sekarang Anda tunjukin Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih di Arab, tanah Arab. Loh, justru karena mereka kemudian yang tidak menerima pengajaran Nabi Isa. Kok lucu? Ente ini lucu gitu loh.
Islam tidak mengklaim dirinya sebagai pengikut Nabi Isa. Islam tidak mengaku sebagai Bani Israel. Ente minta Injilnya kepada Islam, kan lucu. Sedangkan Yesus untuk Bani Israel, Injilnya kudu harus di Israel. Kok ada di ente yang bukan Israel? Iya, kata Injil itu tidak kenal orang Israel. Sekarang Anda tunjukin di dalam Al-Quran. Terus kenapa ada di dalam kitabmu kata Injil? Terus kenapa ada kata Injil di dalam kitabmu kalau gitu? Ya itu kan terjemahan. Anda tidak perlu persoalkan. Sekarang Anda tunjukin terjemahan aja. Dari bahasa apa? Terjemahan dari kata apa? Anda tunjukin aja Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Aduh, parah ini orang. Parah. Ente parah kawan. Pertanyaan biasa aja, Bang Suma, jangan pusing. Saya nggak pusing, justru saya ngakak. Injil itu kitab ketetapan yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Anda minta kepada Bani Ismail. Kan sakit ente itu. Iya, Injil kan kenal. Iya lagi nama kata Injil kan dari Arab. Iya. Sekarang saya minta Anda tunjukin satu ayat. Aduh, teman-teman, gimana ini? Ada yang melanjutkan, teman-teman, silakan. Saya nggak bisa dengan orang yang otaknya nggak ada. Silakan yang lain. Mungkin sama Bang Brafian mau? Silakan saudara Braf. Kalau ini memang panggung buat aku, minta izin sebelumnya Bang Jumat. Iya, silakan Bang. Di sini juga sudah hampir Jumat. Silakan. Gitu. Gini gorila tua. Tadi kan pelan-pelan gitu. Ya. Jadi gorila tua, kami memang tahu kau sudah dinubuatkan di dalam edisi buku sampahmu itu, kau orang yang paling longor. Itu kata buku sampahmu kalau kau baca. Jadi tadi pernyataan itu jelas di sini gorila tua ya. Di sini jelas sekali dibilang sama Bang Jumat tadi bahwasanya jangan kau pertanyakan Injil karena kami bukan Bani yang mengitu. Tapi kami tetap apa? Islam kami dipertanyakan kalau kami tidak mengimanin Injil. Tapi bukan Injil kitab atau buku sampahmu. Catat itu ya, itu. Jadi jangan kau pertanyakan sama kami karena kami sudah dikasih satu kalamullah Al-Qur'anul Karim. Jadi inilah tuntunan kami gitu. Paham ya? Jadi kalau kau pertanyakan sekali lagi, itu yang makanya nanti kami bilang ya di dalam buku sampahmu itu kau sudah dinubuatkan, kami paham. Jadi ini Komal untuk lihat ginjalmu yang awalnya kemarin itu benar-benar bagus, ini pasti udah menciut, makanya kau tadi macet. Coba periksakan jantung, pasti udah bengkak. Kenapa? Karena sudah diwartakan tentang kebenaran. Jadi kau mulai goyang gitu. Kami paham dan kami sadar itu. Makanya kenapa tadi kami itu ketawa, kenapa kan? Karena memang kau ini pengikut ajaran lucu-lucu. Paham ya? Bisa ya dikasih tahu pelan-pelan ya gitu. Udah, jadi, jangan nangis. Loh, kok nangis? Ini kami mewartakan edisi bukumu gitu loh. Bukumu itu tadi kan bilang udah siapa gitu kan. Tadi ada berapa? Coba lah kau lihat. Ada 2 atau 3 yang naik tadi. Pasti di sini ritmenya sama gitu. Karena memang pola-pola yang sudah dinubuatkan sama kalian itu ya itu tadi gitu, di bawah garis. Ya di bawah garis kelongoran. Itu tadi gitu. Nggak mungkin ada gitu. Makanya kami selalu mengundang kalau bisa sih memohon. Coba kalian konsili gitu bareng-bareng. Kalian utuslah satu ke Komal-Komal Muslim yang punya range IQ-nya itu di atas 12 murid gitu. Di atas murid Just Juice ini. Di atasnya gitu ya. Jangan sama. Nggak bisa gitu. Karena apa? Dunia Islam itu berkembang. Dunia Islam itu luar biasa pesatnya gitu. Jadi kalian bilang bahwasanya ikro. Jadi kami ini kenapa memang ikro? Karena sudah dinubuatkan kami Muslim ini ikro. Paham ya? Kami ini ikro. Jadi buku-buku sampah kayak gini pun yang bertebaran nggak jelas, karena kami ikro, kami berusaha membaca. Kok ada buku tulisannya lucu-lucu ya gitu. Inilah dia. Makanya kami bahagia kalau dibilang ikro. Memang iya kami ikro gitu. Kami disuruh membaca. Jadi buku-buku sampah kayak gini pun sudah kami baca dengan tuntas, jadi paham. Jadi dari titik koma pun setiap tadi itu kau harus bisa. Jangan kau sekali lagi itu kau perbaikin bahasamu yang tadi ya, ngerti berbahasa gitu. Lah bahasa di bukumu aja yang centang perenang kami bisa ambil, lah kau yang punya nggak paham gitu ya. Jadi perbaikin bahasa-bahasanya kalau naik ke Komal-Komal Muslim.
Paham ya? Coba kalian Oke, brother. Jadi menurut Al-Qur'an Nur Karim. Bukan, gini. Maaf, saya interupsi. Saya interupsi dulu. Menurut Al-Qur'an Nur Karim, Anda tunjukin Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Saya interupsi dulu ya sama Bang Fiat. Tolong bahasanya jangan pakai buku-buku apa tadi itu. Sama gorila-gorila jangan nanti. Bukan Bang, karena kan gini Bang, itu memang sudah dibuat. Aku pun kan bukan bilang buku loh Bang, yang aku bilang kan. Maaf, saya yang punya host di sini, jangan ya, karena nggak enak kayak gitu ya. Nah, jangan. Ya memang kita tapi tetap harus menghargai gitu. Jadi saya dari tadi agak kurang enak gitu ngomong kayak gorila tua atau apa. Jangan. Memang rata-rata mereka ini begitu, rata-rata mereka gitu semua. mohon maaf ya. Ya jadi yang enak aja. Mohon maaf. Oh iya, terima kasih. Jadi gini ya, kan tadi udah jelas pertanyaanmu selalu bilang tadi bahwasanya tunjukkan sama saya, kan begitu bahwasanya. Kan pertanyaannya kembali lagi gitu kan. Itu dikasih tahu untuk siapa itu? Injil itu diturunkan buat siapa? Iya, jadi kan saya kan tanya, Anda tunjukin satu ayat saja yang diturunkan Injil itu kepada Isa Al-Masih. Injil yang diturunkan ke Isa Al-Masih, kasih satu ayat. Nah gini, coba pelan-pelan ku tuntun ya. Coba lihat, ini bahasa kita cerita bahasa tadi kan. Kepada siapakah? Kata siapakah ini merujuk kepada subjek. Jadi subjek itu adalah singular. Jadi di sini ada yang namanya itu possessive adjective, ada possessive pronoun. Jadi yang aku minta di sini adalah possessive adjective, ya di sini udah jelas. Kalau cerita bahasa nih, tapi aku nggak mau ke situ gitu. Jadi kalau ada pertanyaan kepada siapakah, jadi siapa di sini merujuk kepada subjek. Jadi cukup, aku bukan tanya, tolong jelaskan, baru kau panjang lebar. Jadi ini cukup sebutkan kalau objek itu cukup nama. Kepada siapakah Injil itu diturunkan? Silakan jawab. Iya, saya kan tanya, kan tadi kan Bang Zuma kan sudah tanya, apa Isa Al-Masih kan masih hidup, naik ke surga hidup-hidup. Nah sekarang saya tuh tanya, kira-kira ada Injil yang dibawa oleh Isa Al-Masih itu, boleh kasih jelaskan atau tunjukkan di sini di dalam Al-Quranmu? Silakan, satu ayat saja. Nah, jadi gini ya, di dalam Al-Quranul Karim itu bahwasanya orang Muslim itu hanya mengimani kitab-kitab sebelumnya. Nah, sudah. Jadi bukan disuruh ya pahamin itu, bukan disuruh kau di situ mengikuti gitu, tapi mengimani bahwasanya itu kalamullah juga gitu. Jadi kalau kau pertanyakan, kembali lagi aku bertanya, Injil ini diturunkan kepada siapa gitu? Injil itu yang bawa siapa sih? Nabi Isa. Sekarang Anda tunjukin satu ayat saja. Nabi Isa itu menurunkannya untuk siapa? Kaum siapa? Yang Nabi Isa bawa Injil yang dibawakan, diajarkan ke Israel, ke bangsa Israel. Anda tunjukin, jelaskan. Ini ayat loh, satu ayat. Bani apa? Enggak, tunggu itu. Bani apa disuruh di situ? Anda kurang paham juga ini bahasanya. Bukan, kau yang membuat pertanyaan nggak paham ya. Jadi di situ di dalam Al-Quran itu diturunkan kepada Bani Israel, paham ya? Bani Israel. Boleh tunjukin satu ayatnya saja yang di bawah Bani Israel, paham? Tunggu, kita nggak Bani Israel. Kalaupun kusuruh nanti gini, kau minta satu di dalam mana? Kau bilang, kau minta di dalam mana tadi? Coba kasih tahu. Di dalam Al-Quran gitu. Iya kan kata Injil kan ada di dalam Al-Quran. Enggak, anak aku tanya. Coba segini, sebelum aku menjawab, ini kau merujuk ke dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu tidak sembarangan untuk disebut-sebutkan, dibaca-bacakan. Apalagi dengan yang nggak paham kan gitu. Nah, coba framing kan? Sebutkan dulu. Bukan framing. Kan aku nanti kau tanya, Al-Quran itu nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Framing. Itu kau catat satu. Loh, sejak tadi kapan sudah ada Al-Quran berbahasa Indonesia? Sekarang mau framing lagi. Bukan, makanya udah aku bilang. Sejak kapan yang kau tahu? Coba di sini banyak Muslim, ya. Sejak kapan Al-Quranul Karim diturunkan Allah pakai bahasa Indonesia? Itu satu. Kalau kau bertanya ke dalam bahasa Al-Quran, coba aku pertanyakan dulu sekarang. Kau sebutkan huruf hijaiyah yang ada di dalam. Ingatin, ya. Di huruf 26 huruf hijaiyah itu, coba kau sebutkan dulu. Baru nanti kau sebutkan. Berarti kau memang bisa membaca. Nanti kalau aku bilang di Al-Quran surat ini,
Nanti yang kau baca plus 62-nya gitu. Nggak nyambung. Paham ya? Bukan framing. Jadi aku menuntun pelan-pelan. Paham ya? Aku menuntun pelan-pelan ya dari kedunguan untuk menaikkan upgrade gitu ya. Ingat, Al-Quranul Karim tidak pernah berbahasa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kalau kau pertanyakan, tunjukkan. Tolong kau sebutkan dulu huruf hijaiyah yang ada, supaya kalau oh iya kau paham huruf hijaiyah, oh berarti aku bisa kasih tahu. Jadi aku cukup bilang nanti Al-Quran surat sekian, berarti kau bisa buka gitu, kita nyambung. Nanti aku sebutkan Al-Qurannya, kau nggak ngerti huruf hijaiyah yang nggak bisa baca, nanti kita debat kusir lagi gitu, paham ya? Iya, terlalu bisa ya? Loh, banyak ngomong kamu. Bukan terlalu banyak ngomong, itu jawaban yang dengan baik-baik itu yang dia tegas, lugas dan terpercaya. Nah, itulah Muslim ya gitu. Jadi Muslim nggak pernah muter-muter. Jadi dia kasih tahu dulu, kau bacakan dulu di situ huruf-huruf hijaiyah, kami dengarkan sama-sama. Setelah nanti kau sebutkan huruf hijaiyah, baru nanti ku sebutkan. Buka surat Al-Quran ini, silahkan baca. Karena apa, Al-Quran itu nggak pernah pakai bahasa plus 62. Catat itu ya, catat. Ayo. Jadi jangan kalau gini, kalau kau belum mampu, jangan bawa-bawa kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim. Karena apa? Kau aja nggak mampu ngajak diskusi, nggak nyambung. Paham ya? Paham ya? Bisa ya? Nah itu dia. Coba. Kau baca dulu huruf ininya, biar nanti ku jawab pertanyaanmu di mana gitu, lafaznya. Biar ku kasih tahu. Halo, brother, Anda jangan menangis terus dari tadi. Loh. Ginjalku masih tetap normal ukurannya, jantungku masih ini. Coba deh kau periksakan doktermu. Mana tahu ginjalmu udah mengecil, nanti jantungmu udah bengkak. Karena Anda tahu diskusi. Loh, kau paham cara menjawab pertanyaan? Saya tanya apa tadi? Anda kok bicara mutar-mutar ke sana, bahasa lah segala macam. Lah kan kau yang bawa bahasa tadi awalnya kan? Makanya aku bilang kalau kau belum mampu, belum bisa, ya maaf nih gitu kan. Aku kembali lagi nih, abang yang punya komal, aku minta izin. Kalau kau tua nggak bermanfaat, kau berdoa. Karena kau nggak bermanfaat. Brother, tadi berdoa aja banyak-banyak. Bawa ayat, saya tidak suruh harus dia baca dalam bahasa asli. Saya tanya, Injil itu kan dari Arab, bahasa Arab. Sekarang Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, Anda bisa tunjukin satu ayat dalam Al-Quran. Silakan. Kalau tidak bisa ya udah bilang tidak ada. Iya, jadi intinya begini, driver ini dia tidak bisa menunjukkan satu ayat ya. Ya Tuhan. Itu intinya. Kamu tidak usah melebar ke sana sini. Tidak usah bicara ini itu. Kau tidak bisa menunjukkan. Itu aja intinya. Kalau kau tidak bisa menunjukkan, jangan menghina orang. Jangan orang singa lah serigala, nggak bisa gitu. Ya. Memang harus begitu untuk membangkitkan AQ. Bukan membangkitkan AQ. Sedangkan kamu nggak bisa jawab. Kau mau membangkitkan AQ orang lain. Bagaimana aku mau jawab? Kau AQ-nya masih rendah. Coba kalau aku mau jawab, berarti kamu ini mampu. Coba kamu tidak pengetahuan, kamu tidak ada ilmu. Nyambung nggak? Ya kan? Jadi kau sendiri tidak bisa menunjukkan satu ayat saja, ya Injil Isa itu di dalam Al-Quran. Kau bilang orang lemah pengetahuan, kau bilang orang tidak ada pengetahuan, bodoh. Dengar dulu. Kau ini, kalau nggak bisa jawab ya berarti kau yang dungu, bukan orang lain. Nggak punya adab ya, nggak punya adab ya. Dengar dulu, Muslim, dengar catat ya, seluruh Muslim di muka bumi ini, ya, itu dari janin sudah dingajikan. Jadi kalau nggak bisa, yang dipertanyakan kita ambil benang merahnya. Aku ngomongin tentang Al-Quran, sementara kau nggak mampu. Nyambung kita diskusi punya data, jangan kau bicara segala histori ini itu nggak bisa. Data Anda tunjukkan di mana ayat dalam Al-Quran. Misalnya ini, dengar dulu ya Tuhan. Coba misalnya Al-Hajj, aku sebutkan misalnya satu surat ke dalam Al-Quran, Al-Hajj misalnya, An-Nahl misalnya aku buat. Nanti kau bertanya di mana itu, nomor berapa? Kan nggak nyambung, paham ya? Dari ini tadi kan selalu beda, buku kita ini nggak sama. Karang-karangan manusia dengan firman kalamullah ini nggak sama, jauh kali. Jadi kau menyebutkannya pun harus hati-hati, ya. Jadi aku pun kenapa nggak berani sembarangan? Karena dia punya aturan-aturan untuk menyebutkan itu harus orang yang paham. Aku sebutkan itu, kau paham. Berarti kau tidak paham di situ ya? Mau yang nggak paham, kalau aku bilang nanti contoh. Tidak paham, kenapa kau naik? Kenapa kau misalnya aku bilang, di dalam surat An-Nahl, apa yang kau buat? Coba
Kau tidak usah lari ke surat An-Nahl ke apa, kau jawab aja tadi. Ini mana jawabannya dari tadi? Astagfirullahaladzim. Gak ada jawabannya dari tadi. Gimana ini? Bukan gimana ya, izinkan saya. Oke, silakan Bang Zuma. Salah satu ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Ini tadi saya sudah sebutkan tapi Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Itu salah satunya. Lalu kemudian di dalam kitab saudara ada nggak ucapan Yesus diutus hanya kepada Bani Israel? Ada nggak? Sekarang Bang Suma bukan ditanya itu, jawab yang ditanya pertama gitu. Saya sudah jawab. Anda bertanya ada nggak bagian Injil di dalam Al-Quran? Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah. Ya inilah, kalau tidak bisa dijawab ya macam-macam aja. Saya udah aku jawab kan? Anda kan minta tuh. Saya sudah jawab. Nah sekarang giliran saya bertanya. Ucapan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel ada nggak di Bible? Ya, semua. Yang turunkan belum ada yang turunkan. Oh, ada nggak di Bible? Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, ada nggak? Bang Tres jawab, Bang Tres. Jadi pertanyaan saya seperti ini Bang Suma tadi. Anda kan tadi bilang Isa Al-Masih membawa Injil. Sekarang Isa Al-Masih yang bawa Injil ke Bani Israel, kira-kira ada Injil yang dia bawa itu seperti apa? Misalnya Injil itu kan firman Allah, kalimat Allah. Anda harus kalimat jelaskan. Allah. Nabi Isa alaihissalam menyatakan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, aku ini hamba Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Allah. Aku diberi kitab. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani kan Israel. Nah, kan jelas itu kan? Anda kan minta di kitab Injil pasti. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Wartawan lepas ketika memantau Yesus menuliskan Yesus menerima Injil, Yesus memberitakan Injil. Lukas Markus 1 nomor 14. Yesus memberitakan Injil, berarti Al-Quran tidak salah. Yang jadi permasalahan sekarang, siapa kalian ini? Al-Quran mengatakan Yesus Isa untuk Bani Israel. Di dalam Bible wartawan mengatakan bahwa Yesus untuk Bani Israel. Pertanyaannya, Kristen ini siapanya? Yesus. Iya, botol kok dipelihara. Kenapa Anda nyemisnya itu ambil di Alkitab? La haula wala quwata illa billah. Saya sudah menjawab tadi, Cak Kangkung. Saya bilang Nabi Isa kami mengatakan dirinya kepada Bani Israel, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu jelas itu. Kalau Anda meragukan Al-Quran, tanya wartawan. Hei wartawan, adakah kamu menemukan informasi sesuai dengan Al-Quran bahwa Nabi Isa ternyata mengaku Nabi? Ada. Di mana wahai wartawan? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Wahai wartawan, ya paman, adakah kau menuliskan sesuai yang diterangkan Al-Quran? Apa itu? Al-Quran menarasikan bahwa Isa alaihissalam mengaku hamba Allah. Ada. Mengaku menerima ketetapan. Ada. Apa itu? Markus 1 nomor 14. Wahai wartawan, ya paman, Al-Quran menarasikan Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang rasul. Adakah dalam penyampaian penyelidikanmu dalam surat-surat? Ada. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian dari seorang pastor, pendeta dan seterusnya, bahwa segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Terus apa yang kamu ragukan? Saya cuma bertanya loh, siapa Kristen ini menurut Yesus? Karena wartawan mengatakan Yesus untuk Bani Israel, Yesus menerima kitab, Yesus adalah Rasul Allah untuk Bani Israel. Lah Kristen ini siapa? Apanya Yesus Kristen ini?
Itu yang Anda harus jawab. Oke, silakan. Ya, siapa Kristen menurut Yesus? Jawab. Oke, saya jawab. Jadi gini, saya punya pertanyaan tadi, Bang Suma harus jawab. Balik lagi ke situ. Ajaran yang dibawa oleh Isa Al-Masih dalam kitab Injil, Anda jelaskan. Sudah ku jelaskan ya Allah ya Rabb. Al-Masih. Ya Allah ya Rabb. Yang kedua, ya Allah ya Rabb. Oke, saya tambah lagi. Diam. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, "Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas tahizuni wa ummi ilahin min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia cupu untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi kami? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak pernah berkata sesuai yang bukan hakku untuk aku katakan. Tanya wartawanmu, wahai wartawan, ya paman, adakah Yesus berkata bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya melainkan dari apa yang difirmankan yang menjadi haknya untuk disampaikan dikatakan kepada badan Israel? Ada, tertulis di mana? Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus berkata kepadamu bahwa aku menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan, aku sampaikan. Jelas itu. Apakah kemudian dia mengatakan dirinya itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tanya lagi, ini tugasmu. Hei wartawan, adakah kau pernah menemukan Yesus mengajarkan bahwa dia punya Tuhan dan murid-muridnya juga bertuhan kepada Tuhan yang sama? Ada. Wahai Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu. Yang harus kupermasalahkan adalah ketika Al-Quran menarasikan Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus dalam Bible sesuai dengan penyelidikan wartawan juga untuk Bani Israel. Yang harus Anda pertanyakan, siapa Kristen ini menurut Yesus? Jawab. Oke, Bang Suma. Oke, Bang Suma. Tadi Anda mengatakan bahwa Nabi Isa menerima Injil. Mutar lagi ke situ. Mutar lagi. Oke, Bang Suma, dengar dulu ya 1 menit. Oke, Bang Suma, dengar dulu. Mutar lagi ke sana. Mutar lagi. 1 menit. Oke, 1 boleh menit, saya mutar bicara? lagi. Tadi Anda mengatakan Nabi Isa menerima Injil. Yang kami pertanyakan, adakah di dalam Al-Quran Injil itu? Gitu lagi. Mutar lagi ke situ. Ya, sekarang Anda ini sendal tidak lama melayang, ini sendal. Tidak lama ini melayang sendal. Tidak lama ini sendal melayang. Saya boleh bicara? Saya bertanya, siapa Kristen menurut Yesus? Ya, Kristen menurut Yesus, jangan dibalik lagi ya. Kan tadi Al-Quran dengan Yesusnya relevan. Sabar. Ada sinkron. Kontras dia antara Al-Quran dengan pernyataan wartawan terkait Yesus. Nah, Kristen ini penumpang gelap naik di kapalnya orang. Dari mana datangnya? Maka muncul pertanyaan, siapa Kristen ini menurut Yesus, Cak Kangkung? Jawab. Oke, jangan potong ya, jangan potong. Gimana nggak dipotong kalau kamu nggak menjawab? Oke. Sendal sudah di tangan saya loh, hati-hati loh. Jawab. Jadi begini, Bang Suma, kita kan diskusi tadi pertanyaan saya. Astagfirullah. Jawabannya apa? Ya, sekarang saya mau apa? Saya mau tanggapi sedikit. Tanggapi. Jangan kau tanggapin. Itu udah itu yang saya minta jawab. Alamak. Iya, saya mau jawab. Bagaimana kalau saya mau jawab Anda bicara? Yang lain kasih ruang. Minggir. Yang pakai baju kotak-kotak duduk. Biarkan dia duduk. Diri jawab. Apa jawabannya? Siapa? Jadi Al-Quran sudah menjelaskan kepada Anda. Alamak. Jika Anda ragu-ragu, tanyakan kepada kitab yang sebelumnya. Jadi Bang Suma ambil Alkitab. Muter lagi, muter lagi kayak gitu loh Pak Tre. Gak kayak gitu loh yang ditanya sama Gurunda, gak kayak gitu. Siapa Oten, siapa Kristen menurut Yesus? Yesus sudah menubuatkan loh Bang Suma ternyata. Kok jawab kayak gitu? Di mana? 7:15-29. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi jawabannya mereka adalah serigala yang buas. Harusnya kau jawab itu.
Apa jangan muter lagi. Yang tidak Yeremia 50 nomor 17 yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Bani Yakub kayak gitu loh. Harusnya kau jawab itu. Kalian bukan Bani Yakub. Itu antikristus adalah yang tidak sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Kayak gitu. Orang Islam juga yang ngajarin, Patres. Nah, ternyata yang datang kepada si Paulus itu apa katanya Galatia 1:11-12, aku tidak menerima Injil dari manusia dan bukan manusia yang mengajari aku. Nah, itu kau harusnya jawab itu. Oh, berarti Kristen itu penyesatnya itu gitu loh. Tidak ada Injil dalam Al-Quran, tidak ada Injil. Bentar, kalau kau cari Injil di Al-Quran tidak ada. Kamu baca Markus 1 nomor 14, berani kamu baca? Kalau katakan di kitab tidak ada Injil, berani kau baca Markus 1:14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Yang ada di dalam Al-Quran. Hei, baca kamu punya kitab Markus 1:14. Ku lempar benar sendal kamu nanti ya. Ku lempar aja lah. Oke teman-teman sekalian, ada saya yang ada di sini, Bang Brafi, thank you, salam kenal dari saya, Bang Bejo, Dinda J, semuanya, terima kasih Bang Melani, April, saya izin ibadah Jumat dulu ya, nanti kita jumpa lagi ya, lanjutkan. Bangku sehat selalu, sama-sama, baik. Oke, selamat semua ya. Maaf. Ya, cuman kamu yang nggak selamat, bro. Kami nggak mungkin bilangin kau, dan kami tuh maaf nggak akan mungkin bilangin kau, paham ya? Ya. Itu banyak orang yang memanggil Tuhan, bukan mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak. Terima kasih sudah. Takut aja Bang Zuma ya. Gila orang itu. Ya, saya masih di sini. Saya cuma izin ibadah sejenak. Ya, iya. Lanjut. Bang Pres kok. Kau harus bertanggung jawab.